Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Penjodoh yang akhirat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah situs web ya, di situ menerangkan karomah Habib Umar bin Hafid yang menakjubkan. Di branding bahwa Habib Umar bin Hafid Yaman memiliki berbagai karomah. Wah, luar biasa. Contoh, semisalnya begini, seorang warga Afrika masuk Islam saat bertemu Habib Umar, namun tidak jelas Afrikanya yang sebelah mana. Tuh. Terus yang kedua, mengobati keluarga Muhyiddin yang dirasuki jin. Ia pun tidak jelas Malaysianya sebelah mana, kan itu akunya kan Malaysia. Yang ketiga, Muhyiddin yang divonis meninggal tiba-tiba hidup kembali. Tanya keras, ini daerah Yamannya di Tarim atau di Hadramaut ataukah di Sana'a. Yang keempat, Habib Umar bin Hafid muncul dalam mimpi Muhyiddinnya, itu kan. Katanya itu Muhyiddin asalnya dari Indonesia, lalu siapakah namanya dan dari alamatnya di mana, kan harus jelas dong. Nah, ini yang kelima ini sangar ini, menjinakkan singa ketika berdakwah di pedalaman Afrika. Begini ceritanya. Sebelum memasuki wilayah hutan, beliau Umar bin Hafid maksudnya dan rombongannya dihentikan beberapa polisi penjaga hutan tersebut. Para polisi itu memperingatkan agar Umar bin Hafid dan rombongannya tidak memasuki hutan itu karena sudah malam, ditakutkan akan diserang oleh hewan buas. Ya, masuk ceritanya begitu narasinya, karena sudah malam dan hewan buas banyak di situ, polisi hutan itu memperingatkan. Nah, mendengar penjelasan polisi penjaga itu, Habib Umar keluar mobil dan berdiri di samping mobil seraya memerintahkan rombongannya membaca kitab Maulid Al-Habsyi atau Simtud-Duror, nah, bukan Maulid Al-Berjanji. Pembacaan kitab Maulid pun dimulai. Para polisi penjaga hanya memperhatikan dari kejauhan karena mereka non-muslim. Nah, itu. Jadi yang dibaca itu karangannya Ba'alwi, bukan non-Ba'alwi. Maulid Simtud-Duror atau Maulid Al-Habsyi. Wah. Setelah selesai membaca sholawat, Habib Umar mendapatkan isyarat untuk melanjutkan perjalanan dakwahnya dalam malam itu juga. Namun para polisi itu tetap berusaha mencegahnya. Tapi Habib Umar bersikeras ingin melanjutkan perjalanannya. Akhirnya para polisi penjaga mengalah dan berinisiatif mengawal rombongan Habib Umar dari belakang menggunakan mobil lain. Tindakan para penjaga ini ditakutkan jika rombongan Habib Umar diserang hewan buas. Dalam perjalanan ternyata apa yang ditakutkan polisi tersebut terjadi. Seekor singa menghampiri mobil Habib Umar. Kebetulan Habib Umar duduk di kursi depan. Singa itu pun mulai mengitari mobil tersebut. Namun Habib Umar tetap tenang. Lain halnya dengan rombongan lainnya yang mulai ketakutan. Wah, keren kan? Tak lama setelah itu singa itu mengitari mobil rombongan. Tiba-tiba singa itu berhenti tepat di jendela Habib Umar, duduk dan menaikkan kaki depannya ke atas jendela. Habib Umar tetap menunjukkan ketenangannya.
tanpa terjadi sedikit pun ketakutan. Lalu beliau berkata kepada sopir, tolong turunkan jendela mobil ini. Si sopir pun menjawab, ya Habib, di depan Anda ini ada hewan buas singa. Tapi Habib Umar tetap tenang dan berkata, tolong turunkan jendela ini. Maka jendela pun diturunkan oleh sopir. Kejadian menakjubkan pun terjadi. Habib Umar mengajak bicara singa tersebut sembari berkata, hai singa, kami ini adalah utusan Rasulullah. Kemudian Habib Umar mengambil sebuah pisang lalu memberinya kepada singa tersebut. Singa yang kita kenal memakan daging itu kali ini mau memakan pisang yang diberikan Habib Umar. Setelah itu singa itu mengangguk-anggukkan kepalanya dan pergi meninggalkan Habib Umar dan rombongannya. Perjalanan pun kembali dilanjutkan dan Habib Umar beserta rombongannya sampai ke tempat tujuannya. Untuk membuktikan kebenaran cerita ini, maka kami tantang Habib Umar bin Hafid Yaman agar masuk ke kandang binatang buas yang sedang kelaparan. Ya, buktikan dong. Buktikan, jangan hanya bikin narasi garomah-garomah yang nggak jelas itu kan. Katanya derajatnya sudah mencapai tingkat wali kutub selatan dan utara. Ya, tinggal dibuktikan saja, tidak usah banyak bacot. Tinggal dibuktikan masuk ke kandang hewan buas yang lagi kelaparan. Jadi narasi-narasi yang dibangun oleh para mukibinnya Kabib Topologi ya seperti ini. Dan mereka itu memang wali medsos, terkenalnya itu di media sosial. Terus ada framing narasi yang dibangunnya. Ya, seperti Umar bin Hafid ini kan. Iya kan? Siapa sih yang kenal dengan Umar ini? Tidak ada yang kenal. Cuma kan karena dinarasikan, di framing seakan-akan dia itu wali terus bisa menaklukkan singa. Wah, tinggal dibuktikan saja kalau memang bisa menaklukkan singa, ya masuk kandang singa. Nanti pas Umar bin Hafid datang ke Indonesia, kita siapin kandang besar, kandang singa yang lagi kelaparan, kita masukkan. Katanya bisa menjinakkan, terus dikasih pisang. Singa kan karnivora kan, itu menjadi herbivora kan. Nah, itu. Ini kita buktikan saja, berani apa tidak, gitu loh. Kalau berani silahkan. Iya. Kalau hanya omong-omong, yang ngomong-ngomong saja, semua orang bisa bikin framing, bikin narasi. Itulah kisah fiktif ya, kalau dia ada fiktif. Untuk merahasikan seorang, ya perilaku Kabib Topologi kurang lebihnya seperti itulah. Jadi menjadikan seorang itu wali, tapi golongan mereka saja. Framing narasi, wah seakan-akan punya garomah yang luar biasa. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.